Beliau minta menggantikan saya karena ada hal lain, ada uzur. Saya masih menjabat sampai sekarang dan saya sekarang 5 tahun. Sekarang itu kok sulit diajak menjadi bagian remaja masjid, coba kita alasan lain. Sebenarnya begini, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Gandhi Abida Putra dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara dengan salah satu narasumber kita. Di sebelah saya ada Pak Ibnu Darmawan sebagai sekretaris takmir Masjid Sultan Ahmad Batiniyati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik Pak. Ini ngapunten Pak, saya mengundang Bapak sini untuk menjadi narasumber saya sebagai untuk tugas literasi digital. Temanya adalah sejarah emas Aroyan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, langsung saja ya Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah awalnya berdirinya masjid Aroyan ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Gandhi dan kami dengan senang hati untuk tanya jawab kaitannya dengan perkembangan remaja masjid kita, remaja masjid Aroyan, takmiran masjid Sultan Ahmad Batiniyati. Terima kasih kaitannya dengan pertanyaan pertama. Kami akan coba jawab walaupun akurasinya mungkin karena sejarah itu kaitannya dengan berdirinya. Kalau mengingat berdirinya Remas Aroyan ini kurang lebih akhir tahun 2017 ya. Jadi terbentuk organisasi Remas Aroyan. Jadi karena melihat begitu besar potensi remaja kita, anak-anak ya, usia 12 sampai 18 tahun waktu itu, Mas Dendi sendiri waktu itu masih SMA kelas 1 kayaknya. Masih kelas 1. Karena memang sejarah berdirinya kaitannya dengan keterlibatan remaja putra putri dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh takmir ya. Waktu itu masih belum ada wadahnya. Kemudian atas inisiasi dari beberapa bapak-bapak pengurus takmir, kemudian adik-adik remaja, termasuk salah satunya Mas Dedi, kemudian Mas Dendi sendiri, kemudian Mas Rofi ya, waktu itu. Kemudian kita bersepakat untuk kumpul, kemudian kita membuat organisasi remaja masjid Aroyan ya. Itu kira-kira akhir tahun 2017 lah. Kemudian mengapa kita memakai nama Aroyan? Ya, sebetulnya Aroyan ini salah satu nama pintu surga sebetulnya. Jadi 8 pintu surga. Kita pakai nama itu dengan harapan bahwa remaja masjid ini menjadi calon ahli-ahli surga kan begitu ya. Kemudian dengan nama Aroyan ini diharapkan remaja masjid kita itu lebih percaya diri, ya, kemudian lebih bersemangat untuk menjadi pribadi yang positif, ya gitu ya. Kemudian salah satu berupaya agar hidupnya bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan misi ya, misi dan visi dari remaja masjid itu sendiri, bahwa keberadaan Remas ini dan tidak menjadi manfaat bagi umat seperti itu Mas. Pak, pertanyaan berikutnya Pak, siapa yang mempelopori berdirinya remaja masjid ini?
bagaimana tadi saya sampaikan bahwa inisiasinya memang datanya dari ketakmiran yang melihat ada potensi ya, dan populasi jumlah remaja putra putrinya cukup potensial untuk kita kembangkan ya, karena dengan berorganisasi remaja masjid ini paling tidak bisa melatih atau mengkader remaja-remaja Islam ya, agar bermanfaat bagi umat ya, kemudian melatih leadership, kepemimpinan dan sebagainya. Yang menginisiasi di samping remaja masjid ya, kalau orang-orang ini personalnya ya, termasuk Mas Dandi, kemudian Mas Dedi, Mas Rofi ya, itu termasuk mereka yang sangat potensial untuk kita ajak ya, mendirikan organisasi remaja masjid. Kalau dari takmirnya Pak, yang juga membantu? Ya sebenarnya Pak Wan sendiri ya sejak awal memang getol gitu. Karena saya sendiri juga senang berorganisasi dan melihat anak-anak yang memiliki paling tidak bisa menyalurkan ya, dengan organisasi remaja masjid tentunya bagaimana anak-anak bisa tersalurkan ya, hobi dan potensi diri bisa ya, termasuk bapak yang lain, ada Ustadz Yulianto, Muhammad Yulianto, ada Ustadz Haji Rahmat Widaryanto di situ, itu termasuk yang menginisiasi ya, inisiasi berdirinya masuk juga Pak, ada lagi Pak Ibu almarhum Pak Ahmad Antoni itu juga. Oh iya, Pak siapa almarhum? Ahmad Antoni. Nggih, Pak Ahmad Antoni itu beliau juga selalu membimbing dulu malah ya, yang sering ngajar dialog ya, pertanyaan yang ketiga Pak, ini saya bertanya, ini siapa yang jadi ketua remaja pertama kali sebelum saya? Awalnya memang ya secara formal kita tidak melalui pemilu ya, pemilihan yang formal tidak, karena dulu Mas Dedi ya, Mas Dedi dulu yang kita tunjuk aja ya. Jadi karena dia kan termasuk yang paling besar ya. Itu kakak kelasnya Mas Dedi. Kemudian di tengah jalan karena mungkin dia ada pergantian ya. Pergantian itu Mas Dandi ya kita tunjuk menggantikan Mas Dedi untuk menjadi ketua takmir. Jadi Remas ya. Jadi Mas Dandi Elvida Putri Putra itu yang menggantikan Mas Dandi. Jadi ini sudah kepengurusan kedua ya. Pertama itu ketuanya Mas Dedi, kemudian yang kedua Mas Dandi. Ini belum kita reorganisasi, nggak tahu nanti kapan. Jadi saya simpulkan kalau Mas Dedi itu dari awal berdiri sampai 2019 ya. 19 dan 19 pertengahan itu beliau minta menggantikan saya karena ada hal lain, ada uzur. Saya masih menjabat sampai sekarang dan saya sekarang 5 tahun dari 2019 sampai 2023. Baik, Pak, ini pertanyaan keempat. Apa saja bentuk kontribusi Rumah Masjid Ar-Royan kepada masyarakat Muhammadiyah Cipta sejak pertama kali diberikan hingga saat ini? Apa saja bentuk kontribusi yang sudah diberikan? Sebetulnya ada program ya, walaupun programnya belum begitu formal, tapi saya melihat bahwa anak-anak harus ada program kaitannya dengan bakti sosial ya. Jadi ada, kalau yang sudah rutin kita laksanakan adalah bakti sosial dengan memberikan sembako ya pada masyarakat orang mampu. Ini sudah rutin kita lakukan. Kemudian juga membantu kan tidak bersinergi dengan pengurus takmir. Kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan dengan BHPI terutama yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperlancar kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Kemudian juga menerima zakat fitrah itu juga rutin dilakukan oleh anak-anak remaja masjid ya.
setiap bulan Ramadan, biasanya pertengahan Ramadan, Remas ini turun tangan ya. Jadi yang bagian siang pada asar nanti sampai menjelang maghrib ini tugas-tugas Remas untuk menerima, melayani masyarakat ya yang mau menyalurkan zakat. Kemudian membantu mengajar TPA juga ya. Jadi remaja masjid ini juga membantu mengajar adik-adik TPA. Kemudian juga terlibat dalam tugas-tugas takmiran ya. Misalkan ikut mengisi materi sebagai pemateri dalam momen-momen tertentu, terutama di bulan Ramadan dan kajian akad pagi yang diselenggarakan oleh takmir SMP. Itu Mas. Ini Pak, pertanyaan ini bagaimana tanggapan Pak Ibnu sebagai narasumber mengenai remaja sekarang itu kok sulit diajak menjadi bagian remaja masjid, coba berikan alasan Pak Ibnu. Sebenarnya begini, jadi memang era sekarang ini, jadi milenial itu pergaulan anak-anak remaja sudah bergeser ya. Jadi yang dulu mungkin belum ada gazet, ya sekarang sudah ada gazet. Dia sibuk dengan gazet. Sebetulnya bisa kita antisipasi agar organisasi remaja masjid itu menarik ya, memang harus ada program-program yang sifatnya menarik ya, menarik buat mereka. Kalau kegiatan remas hanya stagnan, nggak ada variasi kegiatan yang menarik. Saya kira mereka ya nanti jadi jenuh, dia nggak menarik. Artinya memang bagaimana kita nanti bisa memfasilitasi mereka agar nanti program-program remas itu yang menarik, dan tidak bisa menumbuhkan minat dia dan menumbuhkan minat hobi mereka. Misalkan ada gueswan, gitu kan, itu termasuk nanti dikemas dalam tandabur, tapi nanti dengan gueswan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang cukup variatif ya, yang menarik mereka. Jangan hanya kajian doang, nanti jenuh. Jadi kita dengan variasi-variasi kegiatan-kegiatan yang menarik mereka, insya Allah nanti mereka jadi senang berkumpul dulu. Atau nanti kita putar film gitu, jadi nobar misalnya nonton bareng gitu, pakai LCD kemudian pasang tentang remaja lah, atau tentang perjuangan para nabi misalnya. Jadi yang menarik. Intinya insya Allah nanti, jadi tanggapan saya sebenarnya tidak sulit ya. Jadi tinggal nanti bagaimana kita membuat variasi kegiatan remas itu yang menarik agar minat dia untuk masuk ke remas menjadi. Baik Pak, ini pertanyaan ke-6 ya. Sebagai narasumber Pak Ibnu, bagaimana cara mengajak remaja-remaja ini supaya menjadi iritan dengan masjid itu bagaimana? Seperti tadi yang hampir-hampir sama jawabannya ya. Biar menarik ya, paling tidak nanti ada kegiatan yang bagaimana bisa mewadahi hobi mereka. Misalkan ada remaja yang memang dia hobinya olahraga, mungkin nanti ada kegiatan olahraga tidak melulu agama. Tadi olahraga memang pingpong atau apa, badminton atau guespan tadi saya kira juga dalam rangka itu juga sebetulnya masjid sudah memfasilitasi adanya wifi. Wifi itu dulu awal-awal kita pasang wifi agar anak-anak itu walaupun main gadget tapi tetap di masjid. Kemudian kalau sholat 5 waktu, kalau pas adzan dia bisa sholat dulu gitu. Kemudian main HP lagi dengan memanfaatkan free wifi di masjid kan gitu. Artinya ya biar remaja itu ya dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid dulu, kemudian nanti baru kegiatan yang lain nanti kita seperti itu. Memang mengajar itu memang sebenarnya sulit ya. Memang harus ada beberapa cara yang mungkin sesuai dengan passionnya dia. Gimana? Bisa dilalui dengan need assessment. Need assessment itu kebutuhan mereka itu apa sebetulnya. Baru kita fasilitasi. Wah, ada pingpong misalnya, ada apalah gitu. Permainan-permainan yang menarik agar dia itu mau ke masjid dulu gitu.
termasuk saya kira kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan juga belum optimal ya. Tapi saya kira keterlibatan remaja masjid ketika bakti sosial juga cukup bagus. Dia bisa kumpul dan tidak walaupun hanya bareng-bareng gitu. Saya kira seperti itu. Ya, ini Pak, ini yang terakhir Pak, ini bukan pertanyaan tapi ini saran dan masukan Ya. Pak Ibnu untuk Ya. remaja masjid Ar-Rayyan sekarang agar lebih baik ke depannya. Ya. Terima kasih. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang di atas tadi, bahwa sebetulnya memang remaja masjid SMB atau Ar-Rayyan ini cukup potensial sebetulnya. Cuma memang kita memang harus kerja keras ini. Terutama memang ada kerjasama dan komunikasi intensif antara orang tua, ya, remas yang bersangkutan. Paling tidak dari rumah itu ada dorongan, ya. Orang tua kalau sudah kita komunikasikan kegiatan-kegiatan positif remaja masjid itu, kemudian orang tua secara otomatis mendorong putra putrinya untuk bergabung ke remas kita. Itu memang tidak sederhana, memang harus kita betul-betul intensif ya komunikasi dengan orang tua. Kemudian dalam rangka untuk menggiatkan lagi ya mestinya ada pertemuan rutin. Ya. Jadi yang disepakati 2 bulanan atau 1 bulan atau mingguan kecepatan, pekan kecepatan. Jadi per bulan, bulanan. Gitu. Kemudian ada program kerja yang disepakati sehingga menarik ya. Kira-kira apa gitu. Ya. Karena kalau sekedar pertemuan toh tapi tidak ada program kegiatan, itu mau apa? Itu seperti itu. Kemudian memang menjadi pengurus remas itu berat. Ya, jadi memang dibutuhkan paling tidak anak-anak yang seperti Mas Dandi ya. Jadi mau komunikasi, mau betul-betul berpikir bagaimana memajukan remas itu sendiri. Jadi memang butuh pemikiran, ya, butuh kreativitas dan sebagainya. Itu saya kira masukan saya agar remas Ar-Rayyan ini ke depan lebih baik. Itu Mas. Iya, baik. Memang kita harus bisa mengumpulkan adik-adik supaya bisa ke masjid, itu memang hal yang mungkin agak sulit. Kalau misalkan saja kita kumpul ya memang kalau tidak ada program itu ya mungkin kok nggak enak gitu. Kemarin kita sudah dengan anak-anak sudah lakukan program yang kita buat untuk kedepannya. Ini kemarin kita usul bersama programnya itu tadarus setiap malam minggu gitu. Nanti kita baru sudah kembukan, tinggal kemarin kita sudah kembukan harinya itu malam minggu. Tapi untuk memulai pasarannya kita masih belum, kita masih membuka lagi dengan teman-teman kita. Jadi bisa dimulai dengan tidak harus banyak dulu. Jadi kalau menarik sambil nanti diskusi apalah gitu. Kaitannya dengan keremajaan yang jadi menarik. Ya teman-teman yang belum bergabung gitu. Saya cukup bagus ya. Membuat nanti dilanjutkan. Baik. Begitu Pak, terima kasih sudah menyuarakan sama-sama. Semoga kawan bisa meneruskan kegiatan ini dan semoga masjid kita ini selalu makmur. Amin. Remasnya juga maju. Amin. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.